Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi PTD SN3 Anjatan kelas 6A. Hari ini ya, alhamdulillah pertama kali kita belajar setelah sekian lama libur sekolahnya. Ya, mungkin sekitar 4 bulan ya, dari mulai bulan Maret itu kita sudah belajar dari rumah dan sekarang kita sudah memasuki awal semester. Ya. Untuk itu tetap semangat dalam belajar. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak minta kalian biasakan menonton video ini sebanyak 2 kali. Nanti setelah selesai, kalian tonton lagi video ini. Agar apa? Agar kalian benar-benar paham. Jadi jangan sampai lupa. Hari ini kita masuk ke tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 ya di sini ya. Sudah bisa kita itu ya, simpulkan tuh ya. Tuh ya. Kemudian coba kalian amati gambar berikut ini. Apa yang kalian lihat? Petani yang sedang menyiram kebunnya. Ini ya. Kemudian ibu-ibu yang sedang memanen wortel. Terus ayam yang sedang makan ya biji-bijian mungkin dari tanah itu, dari padi mungkin. Kemudian sapi yang sedang memakan rumput di sini ya dengan kerbau di sini. Nah, inilah alam di sekitar kita. Coba kalian bayangkan, inilah alam di sekitar kita, di sekitar rumah kita. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa tumbuhan di sekitar dimanfaatkan oleh kita sebagai bahan makanan. Ya, tumbuhan itu dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Sehingga tumbuhan disebut dengan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Awas. Tumbuhan disebut dengan sumber kehidupan makhluk hidup. Ini tumbuhan. Coba kita. Salah satu jenis tumbuhan yaitu jagung ya. Sekarang ada sebuah bacaan ya. Kalau ditanya apa judulnya? Sudah jelas judulnya. Bagaimana jagung berkembang biak, karena judul yang namanya judul itu pasti selalu berada di paling atas dari sebuah bacaan ya. Nah, kita di kelas 5 sudah mempelajari apa itu ide pokok. Nah, sekarang kita diulang lagi ya. Masih ingat tidak apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan utama atau permasalahan utama yang mendasari terbentuknya paragraf. Jadi, apa itu paragraf nih? Paragraf itu adalah diawali dari kalimat yang menjorok ke dalam sini masuk nih, ya. Dan pasti diakhiri di sini. Nah, dari sini sampai sini itu dari jagung sampai tubuh itu disebut dengan satu paragraf. Nah, sekarang apa ide pokoknya? Sebelum menentukan ide pokok, kita harus membaca keseluruhan. Jadi kita baca semuanya dulu. Mari kita baca. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Sekarang, pertanyaannya adalah apa ide pokok? Masalahnya itu ada di mana di sini? Yang dibahas itu tentang apa? Yaitu tentang jagung. Jadi apa? Nih dari sini. Ide pokoknya itu adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Ini ya, ini itu adalah ide pokok, masalah utama. Ide pokok. Biasanya ide pokok itu berada di awal paragraf nih paling pertama ya. Atau berada di tengah-tengah atau bahkan berada di akhir. Jadi bebas tergantung paragrafnya ya. Ya, sudah jelas ya. Kemudian yang namanya ide pokok selalu didampingi atau dilanjutkan dengan ide penjelas. Ide penjelasnya itu ya kelanjutannya ya. Di Indonesia penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Jadi jagung itu dimanfaatkan penduduk Pulau Madura sebagai makanan pokok. Kalau di
Anjatan itu di sini kan nasi, makanan pokok kita. Ya, sampai sini paham ya? Untuk menentukan ide pokok, kalian harus baca semua kalimat di dalam paragraf tadi, lalu pikirkan mana kalimat yang menjadi masalah utama. Kemudian ide pokok pasti diikuti ide penjelas yang berisi penjelasan ide pokok tadi. Yuk. Coba kita paragraf kedua. Caranya apa tadi? Ini paragraf kedua ya, dimulai dari sini. Kita baca semuanya. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar, 3 hingga 3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Kira-kira apa? Mana kalimat yang berisi masalah utama atau gagasan? Idenya itu dari mana ini? Bisa tercipta kalimat segini banyaknya itu dari mana? Dari sini. Dari mana? Dari sini. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Jadi yang namanya jagung itu ditanam, apa yang ditanam? Bijinya. Menanam biji jagung. Nah, itu. Kemudian dijelaskan, biji jagung tadi setelah 3-4 hari akan muncul di permukaan tanah, jadi tumbuh bijinya tadi itu. Kemudian terus tumbuh sehingga nanti bisa dipanen setelah 3 bulan. Nah, ini ide penjelas. Kalau yang pertama ini namanya ide pokok. Jadi ide pokoknya itu berada di awal paragraf ini. Harus ingat tadi, berada di awal, di tengah, atau di akhir. Yang namanya ide pokok itu ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, coba lihat di sini. Ya. Yang namanya tanaman itu kan pasti identik dengan bunga. Ya. Contoh di sini, ini bagian-bagian bunga, ada yang namanya mahkota bunga. Ya, ada kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, dan kelopak. Ini kamu bisa perhatikan, ambil satu saja, jangan banyak-banyak ya, satu saja bunga yang ada di sekitar rumah kamu. Nah, bunga ini sebagai alat perkembangbiakan makhluk hidup. Ya. Jagung itu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunganya. Ya, sebelum ada buah jagung itu, kalau jagung itu kan kalau sebelum berbuah kan pasti ada buah, bunganya. Nah, ini bunganya. Ya. Benang sari nih di sini, benang sari itu seperti serbuk, seperti butiran-butiran itu kalau terkena angin, sebagian benang sarinya jatuh ke kepala putik. Jadi dari sini tuh nanti akan ada yang jatuh ke sini. Tuh. Ada yang bertebaran ke sini memang, jatuh ke tanah gitu ya. Tapi kalau kena angin, ada yang sebagian yang ke sini. Kalau benang sari jatuh ke putik, masuk ke dalam, nah itu disebut dengan terjadilah pembuahan. Ini akan menciptakan bakal biji tadi, akan menciptakan buah jagung itu. Nah, hal ini yang disebut dengan perkembangbiakan secara generatif. Generatif itu secara kawin. Ya. Hal ini berlaku juga bagi tanaman lain. Tujuan berkembang biak, ingat nih, tujuan berkembang biak adalah memperbanyak keturunan agar jenis mereka tidak punah. Jika jagung tidak berkembang biak, lama-kelamaan jagung habis dan hilang dari bumi. Nanti tentunya kita tidak akan bisa makan jagung lagi. Maka jagung harus berkembang biak. Ya. Kalian harus menghafalkan bagian-bagian bunga ini. Sebenarnya gampang nih. Mahkota, kelopak, dasar bunga, benang sari, ya, putik, itu tangkai bunga itu kelihatan semua jelas. Coba kamu praktekkan dengan bunga yang ada di sekitar rumah ya. Lalu hari ini berakhir. Nah, ini adalah kesimpulan hari ini. Yang pertama, kita sudah belajar bahwa tumbuhan adalah sumber kehidupan bagi makhluk hidup nih. Sumber kehidupan, sumbernya. Jadi kalau tidak ada tumbuhan, manusia, hewan,
ya, kamu, bapak, dan lain-lain itu tidak akan bisa hidup. Ya, termasuk cacing-cacing itu tidak akan bisa hidup. Semuanya pasti bersumber dari tumbuhan. Kemudian kita tadi belajar ide pokok ya. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah utama dalam paragraf. Inti ceritanya itu ada di mana? Awas, ada 3. Ada yang di depan, ada yang di tengah, dan ada yang di akhir paragraf. Kemudian ide penjelas. Nah, ide penjelas itu adalah kalimat yang berisi penjelasan berdasarkan ide pokok tadi. Jadi menjelaskan jagung itu berkembang biak dengan cara kawin, terus dijelaskan dengan cara generatif tadi, dijelaskan bagaimana, itu ide penjelas ya. Kemudian terakhir ya, tumbuhan berkembang biak salah satu caranya itu dengan generatif. Ingat nih, generatif atau secara kawin ya. Kemudian untuk rangkuman yang harus kalian tulis semuanya ada di grup kelas WhatsApp. Kerjakan, nanti dikumpulkan. Oke, tetap semangat belajar. Mari kita semangat, jangan sampai kalah dengan virus COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.